Dari hasil pemeriksaan didapatkan keterangan bahwa uang 1 juta tersebut rencananya akan dibagikan kepada saudari N sebesar 600, kemudian untuk saudara M atau S ini 400. Dia nanya pertama, terus kalau teman-teman tante gimana, kata gitu. Ya sekarang saya nggak tahu, tanya aja langsung. Ya pokoknya ada saya minta tolong gitu, cariin tamu buat si Karin ini, dan Karin juga pun kakak ya dong tolong kak, kalau bisa jam Sabtu. Dia juga pernah ngejual sama temennya gitu juga mbak. Kalau lihat itu anak udah ini mbak, saya udah pengalaman. Oke, mungkin 10 hari mendatang enak, bisa dapat duit, bisa beli handphone, bisa bisa hidup gitu kan. Nah tapi 10 bulan mendatang apa dampaknya? 10 tahun mendatang apa dampaknya? Hidup ini kan bukan cuma beli handphone, beli gadget, atau kesenangan semata. Heningnya suasana malam seolah tidak mempengaruhi operasi senyap tim Reskrim Polres Depok, Jawa Barat. Senin dini hari itu, 25 Mei 2015, Polres Depok menggerebek sebuah rumah di wilayah Kampung Bojong, Kecamatan Sukmajaya. Rumah ini menjadi target operasi karena diduga menjadi tempat prostitusi anak di bawah umur. Penggerebekan ini tidak sia-sia. Kakak namanya siapa? Seli ya. Kakak pegang uangnya. Polisi menemukan 3 wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersil atau PSK di dalam rumah. Seorang wanita yang diduga masih berumur belasan tahun ditemukan sedang bersama seorang pria di dalam kamar. Polisi juga mendapati 2 wanita lainnya sedang asyik berkaraoke bersama sang pemilik rumah bordil. Polresta Depok mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan adanya rumah yang diduga setiap malamnya digunakan untuk kumpul-kumpul laki dan perempuan. Di situ seringkali dibuat minum-minum atau mabuk. Dari hasil penyelidikan ternyata betul bahwa rumah tersebut seringkali digunakan untuk ngumpul laki-laki perempuan tiap malam, kemudian juga dengan musik yang keras dan ada botol minuman. Kita melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan kita dapatkan adanya seorang laki-laki yang telah berbuat mesum dengan seorang anak. Ya, selamat malam rekan-rekan. Ya, kita ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bojonggede ada diduga praktek prostitusi, dan prostitusi ini sudah meresahkan masyarakat, di mana modusnya dengan menggunakan tempat tersebut berkedok sebagai salon. Di situ ada beberapa kamar, di mana dalam dia melaksanakan praktek tersebut, salah satunya melalui media online Facebook maupun melalui handphone atau dari mulut. Dan ini sudah lama, dan kegiatan ini sudah meresahkan masyarakat. Mungkin Pak Jajang sebagai Kanit Buser. Kondisi di sana itu ada satu ruangan yang memang terkesan itu rumah bordil. Hasil lidiknya yaitu di sana itu, tapi untuk jalan kita hanya bisa melalui kendaraan bermotor. Jadi nanti diupayakan dengan jalan kaki ataupun pakai sepeda motor aja, tapi hanya mungkin 2 motor saja karena nanti akan mengganggu kebisingan di daerah situ. Dan ini satu motor aja yang bisa masuk. Terus masyarakat sini bagaimana terhadap kondisi kegiatan ini? Apakah mendukung tidak?
dia tidak ini juga tidak mendukung juga. Tidak mendukung. Jadi, kalau kita lakukan penggerebekan akan mendukung kita. Jadi situasinya bisa kondusif. Oke, jadi secara sosiologis tidak ada masalah ya pada saat kita melakukan upaya paksa ya nanti ya. Ya, penggerebekan yang dilakukan saat Fajar belum menyingsing ini tergolong senyap dan rapi. Tak satupun warga sekitar yang mengetahui, bahkan mendengar kedatangan puluhan polisi ke wilayah mereka. Polisi pun membawa seluruh orang yang didapati berada di dalam rumah, termasuk pemilik rumah berinisial S. Barang bukti yang turut disita adalah uang 1 juta rupiah yang diduga hasil transaksi prostitusi, serta beberapa telepon genggam. Kita juga menemukan barang bukti adanya maupun uang yang setelah dari pemeriksaan diketahui bahwa itu adalah untuk pembayaran dari perbuatan yang bersangkutan untuk melakukan persetubuhan tersebut. Dari hasil pemeriksaan didapatkan keterangan bahwa uang 1 juta tersebut rencananya akan dibagikan kepada saudari N sebesar 600, kemudian untuk saudara M atau S ini 400. Penggerebekan ini ternyata turut mengungkap kisah lain. Salah satu remaja berinisial NF yang menjadi PSK di rumah bordir yang digerebek diduga adalah korban dari ibu tirinya yang sengaja menyerahkan remaja ini untuk menjadi PSK demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kalau memperkenalkan kan awalnya tuh si NF itu ngotot minta tamu. Saya bilang saya tuh udah berhenti lama seperti itu. Terus tante gimana kata gitu. Ya sekarang saya nggak tahu. Kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Di rumah yang sangat semraut inilah, seorang remaja yang akhirnya menjadi wanita penghibur tinggal. Ia tinggal di rumah ini bersama ayah kandungnya yang berprofesi sebagai seorang debt collector serta sang ibu tiri sejak 6 tahun lalu. Para tetangga mengenal keluarga yang tinggal di rumah ini sebagai sosok keluarga yang perilaku mereka kerap mendapat keluhan dari para warga. Ya kalau saya bilang sosok Junade ini emang nggak pernah selama datang sini bahkan nggak pernah lapor, nggak pernah bertetangga pun nggak pernah. Misalnya ada tetangga ramai nih kan berita bakti, pun dia nggak ikut. Jadi susah mak itunya. Nantinya alasannya ya karena suka orang nggak ada, bahkan susah nemuinnya. Berangkat sana jam 4 pagi, pulang jam 12 malam, bagaimana warga mau berkomunikasi sama dia, bertetangga, nggak bisa gitu. Setali 3 uang dengan sang ayah, sang putri pun dikenal sebagai remaja yang berperilaku jauh dari kata santun. Ya tinggal laku anaknya. Ya misalnya banyak teman-teman sekolah, waktu masih aktif sekolah, ngobrol pun berisik, terlalu ramai bercanda, bahkan motor pun ada di jalanan. Sampai mantan RT ini mau nabrak motor tamu itu, karena kesel. Dia datang kan, lagi telepon, berisik, nah saya tegur. Bahkan saya tegur siapa yang lihat, terserah gua. Ngomong yang gua, kencengnya terserah gua, apa urusan RT?
Diduga karena berangkat dari kondisi ekonomi yang sulit, membuat akhirnya sang putri terjerumus ke kubangan prostitusi. Apalagi sang anak dikenal sebagai sosok remaja yang mengutamakan gengsi demi eksistensi dalam pergaulannya. Sifat ini rupanya dijadikan sang ibu tiri untuk menjadikannya sebagai mesin pencetak uang yang tragisnya lewat profesi yang jauh dari kebaikan. Sang anak dikirim ke mucikari karena ingin memiliki gadget seperti remaja lain. Sikap hidup yang serba instan pada kalangan remaja pada masa kini terjadi karena mereka cenderung menghindari tahapan perjuangan hidup. Dan saya adalah orang yang percaya bahwa tidak ada yang namanya instan di dunia ini. Semua yang instan itu sifatnya hanya sesaat, tapi pasti ada efek sampingnya. Hidup itu berhitung, Mer. Orang bisa sukses kompas dalam berhitung. Gue nggak perlu ngungsi ke Singapura, nggak usah susah-susah, nggak ada duit, sampai-sampai harus ngumpet-ngumpet makan roti di dalam toilet. Saya bukan orang yang paling pinter, saya juga bukan orang yang paling kuat, tapi apa yang membuat saya berhasil karena saya orang yang paling tekun berusaha. Hal yang kecil saya jalani, sekecil apapun langkah itu, sekecil apapun pekerjaan itu, karena saya percaya bahwa nggak ada yang namanya instan di dunia ini, dan semua hal itu adalah sebuah proses yang membentuk saya menjadi seperti saya sekarang ini. Hasil akhir itu adalah sebuah bonus, ya, karena setiap tindakan yang kita lakukan itu akan selalu membuat kita kaya. Kalau berhasil kaya materi, tapi kalau tidak berhasil ya kaya pengalaman, iya. Jadi dari proses itulah kita akan bertumbuh, ya, dan bisa menjalani hidup ini lebih baik lagi. Seperti slogan kita, be your best life and live your best life. Jadi sang motivator yang terkenal berkat kisah perjuangan hidupnya di negeri singa hingga menjadi seorang miliarder di usia 26 tahun ini juga menekankan perlunya pemikiran jangka panjang dari setiap tindakan yang diambil saat masih muda. Dan menurut saya hidup itu adalah sebuah pilihan, dan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Oke, mungkin 10 hari mendatang enak, bisa dapat duit, bisa beli handphone, bisa hidup gitu kan. Nah, tapi 10 bulan mendatang apa dampaknya? 10 tahun mendatang apa dampaknya? Hidup ini kan bukan cuma beli handphone, beli gadget atau kesenangan semata. Semua orang pasti ingin berkeluarga, ya kan? Suatu hari nanti kesehatan juga, ya kan? Cinta dan segala macam, dan itu semua ada dampaknya dari keputusan yang dia ambil. Akhirnya, kemiskinan janganlah dijadikan sebagai alasan jitu untuk mengambil jalan pintas menjual harga diri demi menopang hidup. Karena kalau sudah terjerembab di dalamnya, maka bukan harga diri saja yang hilang, masa depan dan kebahagiaan pun ikut terhempas.